أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sebuah kenikmatan yang tak terhingga bahwa kita dikumpulkan karena kita ingin membuktikan bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu karena uang itu biasa. Bertemu karena urusan bisnis itu sering manusia mengejarnya. Tapi bertemu karena Allah, bertemu karena ingin mengurus Allah, inilah yang pada akhir-akhir ini semakin banyak diabaikan. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah pemilik mutlak segala wujud, semakin diremehkan. Manusia banyak mengejar uang, manusia banyak mengejar bos, manusia banyak mengejar dunia, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala semakin diremehkan, semakin direndahkan, semakin diabaikan. Maka pertemuan yang tak terhingga ketika kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berkumpul karena kita ingin mendapatkan ampunannya. Kita berkumpul karena kita ingin mengejar
ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena syarat mutlak untuk masuk surga harus mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang masuk surga kalau tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang-ulang dalam Al-Qur'an antara surga dan maghfirah. Setiap Allah menyebutkan tentang surga dengan berbagai istilah, entah itu ajrun kabir dan sebagainya, Allah selalu menyebutkan sebelumnya maghfirah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, Bani Israel ini abadallah sab'ina sana, dia menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah 24 jam, tidak pernah berbuat maksiat. Sab'ina sana, selama 70 tahun. Lalu kata Rasulullah SAW, nanti di alam akhirat dia ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepadanya, bima tadkhulul jannah? Dengan apa kau masuk surga? Dengan yakin dia menjawab, adkhulul jannah bi amali ya Rabb. Aku masuk surga dengan amalku ya Allah. Abadtuka sab'ina sana walam a'sika. Aku telah patuh kepadamu selama 70 tahun dan belum pernah aku berbuat maksiat kepadamu. Lalu kata Allah, khudh nikmatal basar. Ambil satu nikmat mata. Wad'uha fi kaffah. Letakkan di timbangan. Dan kumpulkan semua amalnya dia selama 70 tahun. Wad'uha fi kaffah, kata Allah, letakkan di timbangan sebelahnya. Fatarajjahatil ain, kata Rasulullah SAW, ternyata lebih berat nikmat mata. Kata Allah, udkhulin nar, masuk neraka kamu. Amalmu tidak memenuhi syarat masuk surga. Fabaka, dia menangis. Lalu dia mengatakan, adkhulul jannah bi rahmatika ya Rabb, adkhulul jannah bi rahmatika ya Allah. Aku masuk surga karena rahmatmu ya Allah. Lalu Allah mengizinkan, Allah mengampuni. Udkhul jannah bi rahmati, masuklah surga dengan rahmatku. Begitulah ternyata bahwa tidak mungkin seseorang masuk surga tanpa mendapatkan dua hal. Pertama, ampunan, maghfirah. Kedua adalah rahmah, baru dia masuk surga. Itulah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mulk, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ampunan Allah syarat untuk mendapatkan surga. Inilah yang harus kita perjuangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Allah telah menyediakan pos-pos untuk kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Setiap hari Allah sediakan solat 5 waktu, yang antara solat ke solat menghapus dosa. Allah menyediakan setiap pekan kita berpuasa Senin dan Kamis, berkumpul di hari Jumat untuk menghapus dosa. Dan Allah sediakan setiap bulan, setiap 3 hari Ayyamul Bid, 13, 14, 15 untuk menghapus dosa. Dan kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara setahun itu ada 1 bulan penuh intensif yang intinya semua ini adalah untuk menghapus dosa. Karena itu dalam setiap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali bercerita tentang Ramadan, Rasulullah SAW menghubungkan dengan penghapusan dosa. Mari kita dengarkan 3 hadis yang hampir redaksinya bersama-sama, hampir redaksinya sama, tidak berbeda. Mari kita lihat tentang puasa. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Perhatikan, siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan ridha Allah, Allah akan mengampuni dosa yang lalu. Ini salatnya. Salat malamnya. Ini puasanya. Lalu salat malamnya. Man qama Ramadan. Siapa yang salat malam Ramadan
imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan harapan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampun dosa yang lalu. Hadis yang ketiga tentang salat malam Lailatul Qadar. Karenanya puncak pencapaian sang hamba di bulan Ramadan adalah ketika dia memburu malam Lailatul Qadar. Itulah rahasia kenapa Rasulullah SAW sampai beritikaf 10 hari terakhir Ramadan. Ternyata itu semua adalah dalam pengkondisian supaya sang hamba benar-benar mengkondisikan diri supaya dia benar-benar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasul bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang bangun untuk salat malam di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Inilah inti Ramadan, ternyata untuk menggapai sebuah ampunan. Karena itulah dari Ramadan saatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Sebenarnya lebih afdal mendengar ketimbang bicara. Karena kalau bicara dituntut oleh Allah di akhirat nanti, lima taquluna ma la taf'alun. Besarlah benci Allah, besarlah murka Allah kepada orang yang berbicara tapi tidak mengamalkan apa yang ia bicarakan. Tapi yang mendengar tidak dituntut, tapi yang bicara dituntut. Apalagi mulut arifin ini lebih dekat dengan telinga arifin. Artinya yang harus mengamalkan lebih dahulu adalah arifin. Allahu Akbar. Tapi karena ini bagian dari dakwah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini amal kerja yang terbaik, bukan profesi. Kalau dakwah jadi profesi, dia cari duit dalam dakwah. Dakwah adalah amal kerja terbaik setiap mukmin. Semua kita merindukan rahmat Allah, ibadah, amal saleh, akhlak. Tapi dari semua ibadah, amal saleh, akhlak, yang tertinggi, yang begitu cepat mengundang rahmat Allah dan begitu besar rahmat Allah untuk hambanya adalah dakwah. Puncak ibadah, dakwah. Puncak amal saleh, dakwah. Puncak akhlak, dakwah. Puncak jihad, dakwah. Karena itu kita bersyukur melalui televisi Antv ini. Dakwah kita tidak hanya untuk kita yang hadir di rumah Allah, Masjid Raya Bintaro yang indah ini, tapi untuk negeri yang kita cintai. Semoga Allah luruskan nawaitu kita. Allahu Akbar. Kita nggak bisa lurus kecuali Allah yang meluruskan kita. Kita hanya bisa bermujahadah, terus beribadah, terus beramal saleh, terus berakhlak mulia, terus minta ampun pada Allah, terus salat malam, terus mentadabburkan Quran, terus berjamaah di masjid, terus duha, terus menjaga wudhu, terus istighfar, terus zikir, selawat setiap kesempatan, terus sibuk dalam perbaikan-kebaikan. Itu pun belum tentu diridhoi oleh Allah.
dirahasiakan oleh Allah. Apakah hamba yang terus-menerus beribadah diridhoi atau tidak, dirahmati apa tidak, diampuni apa tidak, agar yang bermujahadah terus-menerus mengemis ridhonya. Apakah dosa kita diampuni oleh Allah? Mestur, dimisterikan oleh Allah, agar kita terus minta ampun kepada Allah. Jadwal kematian mestur, dimisterikan oleh Allah, agar kita terus menerus waspada, hati-hati, begetatan yang kadang datangnya sekonyong-konyong. Dan itu orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu bersiap-siap menghadapi kematian. Akiyasu min ummati aktsarakum zikral maut wa asyaddu istidadan. Paling cerdas, paling pintar, paling sukses, paling mulia di antara umatku, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling banyak ingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Semua kita sudah divonis mati oleh Allah. Semua kita. Bahkan sebelum kehadiran kita di muka bumi ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahkan bukan langsung mati, tapi za'iqah dulu. Merasakan goncangan sakaratul maut. Kiamat kecil. Kecil tapi kiamat. Kita akan mengalami goncangan hebat itu. Dan itu goncangan yang sangat dahsyat. Sampai-sampai Rasul SAW mengajarkan doa menghadapi sakaratul maut itu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita belum mati, tapi kita terus berdoa. Setiap selesai sholat, doa keselamatan itu kita baca. Istiadat. Berarti orang beriman itu cerdas. Kenapa dibaca? Ya, aku akan mengalami sakaratul maut. Ringankan ya Allah. Ringankan kami saat menghadapi goncangan sakaratul maut itu. Istiadat, karena itulah kita terus menerus bermujahadah dalam taat. Dan itu menjadi energi kita. Ingin sekali ridha Allah, ingin sekali rahmat Allah, ingin sekali ampunan Allah, ingin sekali hidayah Allah, ingin sekali berkah Allah. Dengan bermujahadah, ibadah, amal saleh, akhlak, dan terus sibuk dalam perbaikan-kebaikan. Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan tadi ketika abang kita Dr. Amir Faisal Fat menyampaikan, tidak akan masuk surga ahli ibadah, ahli takwa, ahli zikir, kecuali rahmat Allah dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Dalam surah Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama penghuni surga dengan penghuni neraka itu? Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridhoku, rahmatku, ampunanku, takut dengan azabku, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Apakah sama hambaku yang mengenalku dengan yang tidak? Sesungguhnya hanya exception, istisna, hamba yang mengenalkulah yang mengingatku bangun di tengah malam. Beda. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat, garis bawahi, sangat dekat dengan hamba-hambaku yang terus memburu kebaikan. Jadi beda, nggak sama orang mabuk dengan yang taat, orang yang ke diskotik dengan yang tahajud, orang yang buka aurat dengan yang nutup aurat, orang yang sungguh-sungguh bertakwa dengan orang yang terus bermaksiat. Beda. Artinya yang taat, yang beramal saleh saja belum tentu mendapat rahmat Allah, apalagi yang maksiat itu. Maksudnya apa? Agar terus menerus kita memburu ridha Allah.
Fala tuzakku anfusakum wa alamu bimanittaqa. Hei ahli zikir, hei ahli takwa, jangan kau merasa paling suci, karena aku tahu siapa kamu sebenarnya. Surah An-Najm ayat 32. Maksudnya apa? Agar hamba yang bertakwa, ahli zikir, ahli ibadah, jangan GR karena ketakwaannya, jangan angkuh karena ibadahnya, jangan sombong karena ketakwaannya, dan jangan bangga diri karena dianggap orang alim. Itu kan serangan-serangan ujub itu kepada orang alim. Kita ini sudah malas ibadah, rajin, begitu rajin ria. Oke, sekarang sembunyi-sembunyi, ujub, bangga diri. Ini masih ingat Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Dr. Amir Faisal Fad, ketika di pesantren kita waktu itu saum sunnah sama kiai, sahur bareng. Subhanallah, siang hari datang wali santri bawa makanan banyak. Hari Senin siang habis sholat zuhur dihidangkan makan. Ayo anak-anakku sayang, ayo makan bareng. Diajak oleh wali santri bersama wali beliau, bersama santri beliau, bersama anak beliau. Nah kita santri-santri langsung bilang, maaf bu, kami puasa. Kiai datang. Begitu kiai ngeliat, Pak Kiai, Kiai makan. Padahal kita sama-sama sahur. Makan beliau. Kita berpikir nih, oh menghormati tamu wajib. Tuh kan, oke sudah selesai makan. Pulang wali santri, kita tanya, Pak Kiai, ayah, abi, tadi makan karena menghormati tamu ya? Apa jawaban beliau? Bukan hanya itu nak. Abi sengaja makan biar tamu itu tidak tahu bahwa abi sedang berpuasa. Subhanallah. Allahu Akbar. Karena itu selalu kita berdoa, Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Karena itulah setiap amal saleh, setiap ibadah kita akhiri dengan apa? Istighfar. Sunnahnya selesai sholat istighfar 3 kali minimal. Bahkan tahajud, selesai tahajud di waktu sahur, afdalnya apa? Istighfar lagi. Wal mustaghfirina bil ashar. Dalam ayat lain, wabil ashari hum yastaghfirun. Habis tahajud lah itu, minta ampun. Jadi amal apa yang terbaik di waktu sahur? Istighfar. Dan ternyata Rasulullah SAW hamba Allah yang paling hebat istighfarnya kepada Allah. Hamba yang paling kuat menghinakan diri di hadapan Allah. Karena itu paling dimuliakan oleh Allah. Orang kalau sudah menghinakan diri di hadapan Allah, buahnya rendah hati. Orang kalau sholatnya khusyuk, pasti rendah hati dia. Karena penghinaan diri kepada Allah dalam sholat itu penghinaan yang paling nikmat. Ketika ditanya, Nabi Adam, siapa engkau hai Nabi Adam? Aku adalah makhluk manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Yang kedua, ditanya lagi, Nabi Ibrahim, siapa engkau? Aku kekasih Allah. Ditanya Nabi Isa, aku ruh Allah. Kemudian ditanya lagi, Nabi Musa, siapa engkau? Aku mutakalim yang bisa bicara langsung dengan Allah. Ketika ditanya Nabi Muhammad SAW, man anta? Apa jawaban beliau? Ana Abdullah al-Mujnib. Aku hamba Allah yang banyak dosa. Allahu Akbar. Ternyata hamba itu semakin mendekat kepada Allah, ia semakin menghinakan diri kepada Allah. Karena itulah ia paling banyak istighfarnya kepada Allah. Rasulullah SAW, hamba Allah yang paling banyak istighfarnya kepada Allah. Tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali aku 70 kali minta ampun pada Allah. Dalam riwayat lain, mi'ah marrah, 100 kali aku minta ampun kepada Allah. Pantaslah beliau menjadi khatamul anbiya'i wal mursalin. Hamba yang paling mulia dari semua makhluk Allah, lebih mulia daripada nabi, lebih mulia daripada malaikat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau mengajarkan banyak istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amir Faisal, makasih ya Bang. Saya pernah cerita tentang 3 kisah. Ada orang
naik sepeda. Di depan dia punya sepeda dikasih ranjang Ustadz Amir. Terus didudukinlah anak umur 1 tahun setengahan gitu. Terus dia jalan. Dia naik sepeda arah ke bandara dari pintu air. Dari Cengkareng. Dari awal dia sudah jalan di jalan yang benar. Jadi mobil ke arah sana dia jalan sisian. Tapi menjelang perempatan pintu air dia ke kanan. Berlawanan arah. Nyimpang begitu. Kemudian menyisiri. Dulu sih masih ada sungai ya, masih ada sawah. Nyisir kemudian terantuk batu. Terantuk batu, ini mobil cepat semua nih jalannya nih, seng, cepat semua. Terantuk batu, terus anaknya jatuh. Kira-kira kalau malaikat Israel ada di situ, yang dicabut siapa? Yang mana yang dicabut? Bapaknya yang masih di sepeda, atau anaknya yang jatuh? Takdir ternyata berbicara lain. Yang disambar kepalanya sama mobil bapaknya. Lah kan bapaknya di sepeda. Karena bapaknya mengutuk anak. Mengutuk anak, kepalanya kesenggol. Akhirnya dia meninggal. Kisah yang kedua, tetangga saya. Dia seorang guru, anaknya sekolah, istrinya udah mau melahirkan. Kemudian dibawalah ke rumah sakit, dibawalah ke bidan. Nah, sebelum dibawa ke bidan, Ustadz Arifin Ilham yang dirahmati Allah, Ustadz Amir dan jamaah semua yang hadir, juga pemirsa di Antv dimanapun saudara berada. Sebelum ayah, ibu, dan calon jabang bayi ini berangkat ke bidan, malaikat Israel ada di situ. Perhatikan pertanyaannya. Malaikat Israel ada di rumah itu. Sang suami, yakni si guru tadi, bersama istrinya yang akan melahirkan, akan berangkat menuju ke bidan. Pertanyaannya kira-kira, siapa yang meninggal? Israel udah di situ tuh. Siapa yang meninggal? Pemirsa boleh ngirimin jawaban ke nomor. Siapa yang meninggal kira-kira? Ayahnya, ibunya, apa si jabang bayi? Coba, yang mana yang nebak ayahnya? Yang nebak ibunya mana? Yang nebak jabang bayinya? Gimana caranya meninggal? Kalau emang ente bilang bapaknya, gimana caranya meninggal? Katanya udah pernah denger. Mecurang. Nggak ada yang tahu. Secara teori, kayaknya lagi ngincer ibu sama anaknya kan? Salah satu dari dua nih. Kalau nggak ibunya, anaknya. Tapi Masya Allah, ternyata ibu sama si anak ini, ibu sama si ayah ini dan si jabang bayi, ternyata lolos. Bisa berangkat ke bidan. Sementara Israel tetap di situ. Berarti ngincer siapa dia? Ada yang belum datang loh. Ada yang belum datang tadi. Siapa yang belum datang? Anaknya yang lagi sekolah. Tapi benar nggak Israel menanti anak tuh orang yang lagi sekolah? Benar nggak? Belum tentu. Siapa tahu datang tetangganya. Matinya di situ. Mana tahu? Atau datang maling, datang perampok, matinya di rumah orang yang lagi dia malingin. Tuh nggak? Belum tentu. Dan subhanallah, anaknya pulang. Israel di situ tuh. Berarti makin deket nih.
Siapa kira-kira yang paling jadi calon korban nih? Jadi calon almarhum siapa? Anak? Nggak ada yang lain, cuman anaknya doang. Nggak ada yang lain. Cuman anaknya doang, anaknya ketrak-ketrik sendirian, dikasih tau sama tetangganya, bapak lo lagi di bidan, emak lo lagi di bidan, lo salin aja, ntar lo nyusul. Israel ada di situ, Pak. Nanti kita kembangin. Ada Ustadz Arifin, ada Ustadz Amir Faisal, ada saya. Siapa di antara kita bertiga yang duluan? Belum tentu kita bertiga, belum tentu. Bisa jadi ente. Bisa jadi. Bisa jadi kameramen. Betul nggak? Bisa jadi MC. Yang udah pasti kita tahu insya Allah dengan izin Allah, sekarang kita masih hidup. Nggak perlu nanya-nanya juga kapan kita mati. Yang penting seperti kata Ustadz Amir, kata abang kita Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Sekarang yang masih pada hidup, ingat dia tobat. Yang masih pada hidup, ingat dia bakalan mati. Orang kalau nanti udah mati, ada malaikat yang udah dilupain barangkali namanya. Karena nggak termasuk yang wajib diapal. Namanya malaikat Ruman. Kan sebelum malaikat Mungkar Nakir, ada dia dulu masuk. Ada malaikat Ruman dulu masuk. Verifikasi, nih mayit bagaimana ceritanya. Ketika nih mayit disuruh nulis, kebaikannya lancar bener. Begitu disuruh nulis keburukannya sendiri, macet. Ditanya malaikat Ruman, kenapa kamu nggak nulis keburukanmu? Kenapa kamu tidak menulis dosa-dosamu? Kenapa kamu tidak mau menulis maksiatmu? Apa kata orang yang udah mati di dalam kubur? Bukan nggak mau, malu. Apa kata malaikat? Dulu di dunia nggak malu bikin dosa. Sekarang nulis malu. Kenapa kamu nggak nulis? Takut. Lah dulu waktu di dunia nggak takut, ngomongin orang nggak takut. Ada sih orang yang nggak ngomongin orang, tapi ada penyakit baru sekarang. Kepo. Pengen tahu aja, nggak ngomongin gitu, tapi nyari tahu gitu. Timeline orang ditelidik gitu, isi Facebooknya diisi, cari-cari, ngomongin enggak, nyebarin juga enggak, tapi dia menikmati sebaran itu. Nah ini juga dosa juga. Kenapa kamu takut? Dulu nggak takut ketika di dunia? Orang yang sudah meninggal dunia nanti bakal dibangkitin. Sebelum dibangkitin aja udah ditanya. Udah ditanya, bahkan pada saat dia sakaratul maut pun sudah melihat. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini ya. Insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh guru besar kita semuanya menjadi cambuk atau pukulan buat kita, sehingga kita pada saat ini setelah mendengarkan acara 3D dan untuk jamaah semua yang hadir ini setelah pulang ke rumah benar-benar menuju ke pintu taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ali Zainal Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.